Mantap Bu jiwa. Maksudnya kan dilumpuhkan pakai kakinya ditembak. Maksudnya saya ya udahlah, fokus. Fokus capo. Pak, elegan dikit, elegan dikit, elegan dikit. Baris, 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 baris. Alamah. Paren, Bapak mau tahu satu hal nggak Pak? Pak, Paren. Apa-apa? Ada patung pancoran Pak. Jadi aduh. Di atas itu ada patung pancoran. Oh iya dong. Lah, Tuh kan kelihatan kan? kelihatan nih. Jalan Pak, dia Pak. Patung Buset, pancoran. patungnya gerak. Oh bukan patung berarti. Bukan, bukan, bukan. Patung. Di sebelah mana aja nih? Ke atas mungkin Pak. Bentar Pak, saya ini dulu. Ini agak saya Coba ke agak atas Pak, lambat. ya, Pak. Oke, oke. Mau imigrasi dulu aja. Bahkan tuh Pak, aduh. Tuh melambat banget. Bentar Pak, coba naik lagi coba. Oh, aman Pak, aman Pak, aman. Satu tiga. Ngerti Pak, ruang ini mana nih? Sir. Nah, ini Pak, Nah, pojok iya, ini. sini. Mari. Sini. Langsung aja penempatan dah. Pak Brian. Bentar, imik. Pak Rifki. Itu di sebelah sini. Bersama kepolisian. Pak Ren, silakan tempatnya. Di sebelah mana Pak? Sebelah Pak Rifki. Wah, kamar. Perampokan. Udah tarik mundur aja. Gue lagi males. Gue lagi males ya. Cek suara saya ada. Santiago bisa ikut saya sebentar. Ada. Mau digelar di persidangan. Sebentar, ada hal yang ingin saya tanyakan. Ada hal yang ingin tanyakan sebentar. Okay, what is it? What do you need? Sebentar ya hakim. Come here, beside me. Terdakwa saya Come here, ingin beside me. bertanya sebentar. Okay. Beside me. There is. Come here, Mr. Joshua. This your seat. This your chair. Mana sih Mr. Joshua, mana sih? Mata gue Di depan Jos. Di depan Jos. 2 hari setelah itu. Come here. Bentar. Nembus. Here, this way, Mr. Joshua. This way. I'm so sorry, I cannot see a thing right now. It's too dark. Yes. Okay. Malam semua. Selamat malam. Iya, Malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Dengar dengan jelas. Oke. Sebelum saya mulai persidangan malam ini pada tanggal 22 September 2025 pukul 21.32 malam. Semoga sebelum kita mulai persidangan ini alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing ya, agar persidangan ini dilancarkan dan tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan. Berdoa menurut agamanya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya atas nama Konstantin akan menjadi judge dalam persidangan ini atau hakim dengan kasus
penculikan atau penyekapan terhadap sipil atas nama Santiago Hernandez. Benar seperti itu? Benar. Oke. Dengan adanya laporan dari pihak kepolisian bahwasannya saudara Santiago Hernandez melakukan penyekapan terhadap warga, yang dimana kepolisian mencatat bahwasannya apa yang Pak Santiago lakukan itu adalah tindakan yang bisa dibilang terorisme. Mungkin dari pihak Santiago ada yang ingin kalian bahas? Mohon maaf Bapak, izin ralat. Saya Santiago Salvador dari pihak Santiago Hernandez Bapak. Ingin ralat bahwasannya yang disandra oleh Bapak Santiago Hernandez ini bukan sipil biasa Bapak, bukan orang biasa, yaitu melainkan orang yang terlibat dalam kelompok kriminal juga Bapak, seperti Bapak Santiago Hernandez juga. Berarti kalian ini ada suatu rival atau gimana? Saya tidak tahu seperti itu Bapak, bisa ditanya ke Bapak Hernandez. Yo, Bapak Santiago Hernandez. Orang yang kau saya tuduh itu siapa? Yang kau lakukan penyekapan itu siapa? Ya, saya izin bicara Pak Hakim. Untuk orang yang saya culik dan saya sandra itu ya betul seperti yang Bapak ini bilang, bahwasannya dia tuh bisa dibilang rival bisnis dari saya. Sebenarnya bisnis yang Bapak Santiago Hernandez lakukan bisnis apa? Sampai bisa-bisanya Pak Santiago Hernandez punya pikiran untuk melakukan penyekapan terhadap saingan bisnis Bapak. Mohon maaf Pak, untuk itu tuh bukan untuk saya mikir, karena ini bisa dibilang hanya untuk balas dendam Pak. Soalnya beberapa waktu dulu ada salah satu pekerja saya yang dilakukan hal yang sama. Jadi saya hanya melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh mereka, itu saja. Oke. Untuk pihak kepolisian atau atas Bapak Rifki ada yang ingin Bapak sampaikan perihal dari alasan-alasan yang Pak Santiago Hernandez berikan? Baik, apakah suara saya terdengar? Halo? Iya, terdengar Bapak. Terdengar Pak. Saya lebih menanyakan motif Bapak berarti ini balas dendam ya Pak? Ke pihak Bisa bersambutan. dibilang seperti itu Pak. Oke, berarti kalau misalkan ada motif seperti itu sudah jelas ya bahwa bahwasannya itu digarisbawahi motif Bapak itu balas dendam dengan pihak yang bersangkutan. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Itu aja sih Pak Hakim untuk sementara ini dari saya. Oke, jika motif tersebut adalah balas dendam, cuman apapun caranya untuk Pak Santiago Hernandez ya, yang Bapak lakukan ini kan salah ya. Karena kita kan di kota ini ada namanya institusi kepolisian. Kalau misalkan Anda sebelumnya terkena penculikan oleh pihak lawan Anda atau rival Anda, itu langkah baiknya Bapak laporkan ke pihak kepolisian. Karena kalau misalkan Bapak bergerak sendiri, ya kesalahannya jadi Bapak, gitu loh. Kami nggak ada pembelaan tentang Bapak yang sebelumnya pernah diculik oleh mereka. Karena yang Bapak Santiago Hernandez lakukan itu udah kesalahan, Pak. Udah kelihatan ya. Atau mungkin dari Saya mohon berbicara Pak. gimana? Untuk masalah itu ini dong gantian gue ngomong-ngomong. bisa dibilang pekerja saya itu sudah hampir diculik tuh hampir 3 kali Pak, dan sepertinya tidak ada respon juga dari kepolisian. Dari maka itu saya membuat tindakan sendiri dengan melakukan penculikan tersebut Pak. Oke, coba saya izin lempar ke pihak kepolisian. Apa benar Pak Santiago Hernandez ini pernah membuat laporan kantor, Pak Ren? Oke, apa suara saya terdengar sampai sana? Terdengar. Oke, setelah saya mencari tahu, saya waktu itu saya memang dari saya sendiri, saya tidak menerima laporan apapun mengenai penyanderaan. Karena dari pihak kepolisian itu sudah mulai berbicara, jikalau kalian memang
ingin melaporkan sesuatu dan mungkin kepolisian tidak merespon, itu kalian bisa apa ya, memberikan surat di kantor polisi jikalau memang tidak ada kepolisian yang ada di kanpol. Jika di dalam hotline, kami sudah pasti respon karena itu sudah menjadi tugas kami. Dari beberapa hari, dari pihak Santiago ini bilang bahwa ada laporan. Saya tidak pernah menjumpai satupun laporan mengenai penyanderaan tersebut. Oke, mungkin cukup dari saya. Izin berbicara, Bapak. Halo? Ya, boleh silakan. Iya, silakan Pak Carlos. Iya, dipersilakan. Bukankah saya dulu pernah ke kantor polisi dan membicarakan tentang itu, Pak? Bapak bilang belum dapat tersangkanya, Bapak. Sebentar. Bapak atas nama siapa? Carlos. Saya korban penculikan itu, Bapak. Oh, Bapak Carlos. Iya. Oh, yang waktu itu kami selamatkan dari penyanderaan itu ya? Benar. Oke, boleh saya menjawab? Silakan, Bapak. Oke, Bapak Carlos memang datang ke kepolisian dan saya sendiri yang menerima laporan tersebut. Saya sudah melakukan pencarian terhadap kelompok tersebut, tapi ternyata kelompok tersebut sepertinya sedang tiba-tiba menghilang dan melarikan diri entah kemana, dan sampai sekarang kami masih mencari keberadaan tersebut. Nah, saat kami mencari, saya belum selesai bicara, tolong. Saat saya mencari, nah disitulah saya melihat adanya penyanderaan yang dilakukan oleh Pak Santiago Hernandez ini sebagai yang bersangkutan. Nah, saya memang tahu jikalau pakaian yang digunakan oleh Bapak Santiago ini memang mirip seperti apa yang digunakan Pak Carlos waktu adanya penyanderaan. Makanya saya curiga, apakah di sini ada pergejolakan bisnis dan tidak ada info sama sekali terhadap kepolisian. Begitu. Jadi bukan berarti saya tidak menerima laporan dari Anda, tidak. Tapi waktu saya sedang melakukan tugas untuk mencari keberadaan atau yang kita sebut suspek, itulah di situ kita menangkap dan tahu bahwa di situ ada penyanderaan warga yang bukan dari kelompok suspek. Oke, begitu. Oke, saya izin berbicara ya, Bapak Polisi. Silakan. Cuman ini agak teriak sedikit lagi. Apakah ada orang? Halo. Oke, sudah. Iya, saya juga. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan terdakwa saya dan klien saya. Jadi kata klien saya itu dia sempat sudah sempat mendapat ancaman hukuman mati, Bapak, dari kepolisian. Apakah itu benar, Bapak? Benar. Karena dari pihak Santiago ini, dia telah 3 kali tertangkap. Yang pertama itu mengenai penyanderaan, yang kedua melalui transaksi ilegal, dan yang ketiga adalah membawa senjata laras panjang berat yang model AK-47, yang dimana dari pihak kepolisian saja membutuhkan import untuk mendapatkan model tersebut. Oke. Jadi terus juga bukannya itu Bapak mengancam hukuman mati karena yang disandra oleh Pak Santiago ini adalah adik dari Bapak Brian Nurmagomedov, Bapak. Saya sempat briefing tadi dengan Pak Hernandez bahwasanya dia berbicara yang disandra oleh dia itu Bapak Brian Nurmagomedov. Dan pertanyaan saya, bagaimana bisa adik dari Bapak Brian Nurmagomedov bisa masuk ke dalam lingkup kriminal, Bapak? Itu pertanyaan saya. Kok bisa seperti itu, Pak? Oke, bisa saya menjawab? Iya, silakan. Oke, untuk hal tersebut atau adik dari Bapak Brian Nurmagomedov kenapa bisa masuk dalam lingkup kriminal, itu kami sebagai kepolisian
memang tidak mengetahui kenapa orang tersebut bisa masuk ke dalam lingkup kriminal. Karena dari pihak kepolisian itu bisa mengetahui lah bahwa ini adalah adik dari Bapak Brian Nurmagomedov. Otomatis kita sebagai kepolisian tidak bisa terlalu mengambil kendali untuk mengatur hidupnya. Kami cukup memberikan nasihat dan memberikan hukuman yang sesuai dengan pasal. Begitu. Terus kenapa adiknya dari Bapak Brian Nurmagomedov tidak dihukum, Pak? Karena kan sudah jelas-jelas. Dan tadi saya sempat menarik omongan Bapak yang tadi bahwasannya susah untuk mencari kelompok itu. Jelas-jelas adik dari Bapak Brian itu terlibat dalam kelompok itu, Pak. Kenapa tidak dicari tahu dari situ aja, Pak? Kan bisa, Pak. Sesimpel itu, Pak, maksud saya. Oke. Bisa saya menjawab? Iya, silakan. Oke, mengenai kelompok tersebut. Kelompok tersebut itu masih belum bisa diidentifikasi oleh kepolisian. Karena banyak sekali kendala-kendala yang ada di kepolisian secara internal. Bukan berarti saya tidak ingin melakukan tindakan. Bahkan saya pun sendiri telah menginterogasi dari pihak yang bersangkutan itu. Dia berbicara bahwa dia hanya dari kelompok anak-anak jalanan yang hanya nongkrong. Saya udah melakukan banyak sekali interogasi, bahkan kalau tidak salah sekitar 2 hari, tapi masih saja tidak ada jawaban. Halo, apakah ada suara saya? Iya, Ada. Nah, boleh saya lanjut? Oke, saya tunggu sebentar. Iya, silakan, Pak. Oh iya, silakan Pak. Apakah masih bisa lanjut bicara atau kita istirahat dulu? Duduk break. Silakan, Bapak mau melanjutkan atau bagaimana? Ada yang dilanjutkan dari Bapak polisi nggak nih? Yang berkaitan dengan Pak Ren. Ya. Pak Ren, boleh saya bicara sebentar, Pak? Boleh Pak, silakan. Silakan. Gini, dari Pak Carlos, Bapak kan ini persidangan ini kan tentang penyanderaan dan penyekapan oleh Pak Hernandez. Yang berarti kasus ini menyangkut tentang Pak Hernandez. Masalah tentang adanya Pak Brian itu masuk ke dalam ranah kriminal, itu kan termasuk asumsi baru yang dimana dari pihak kepolisian aja belum bisa mengidentifikasi kelompok tersebut. Berarti polisi sebagai tim penyelidik dan penyidik tidak bisa Pak sembarangan untuk mengklaim bahwa kelompok tersebut kelompok kriminal sebelum ada bukti yang valid. Seperti itu Pak. Jadi Bapak kalau misalkan mau mengklaim kalau adiknya Pak Brian itu bersalah, Bapak berikan buktinya Pak. Berikan buktinya seperti tadi kepolisian bilang bahwa Pak Hernandez ini tertangkap 3 kali dia memakai AK-47, terus transaksi ilegal, serta adanya penyanderaan. Itu sudah cukup bukti kepolisian untuk mengangkut Pak Hernandez ini ke ranah kriminal karena sudah ada bukti yang kuat. Sedangkan kalau adiknya Pak Brian Armageddon, itu bukti-buktinya harus dikumpulkan dulu dari kepolisian. Nggak sembarangan harus main tangkap gitu. Itu bukan kepolisian Pak. Kalau kepolisian itu punya bukti yang kuat untuk menangkap suatu kelompok atau suatu individu tertentu. Ini dong pengacara gua ini baru. Saya izin berbicara Bapak. Jadi yang dikatakan Bapaknya benar, kita memerlukan bukti. Cuman tadi kan dari terdakwa saya atau dari klien saya itu sudah menjelaskan kan. Alasan dia menculik itu karena persaingan bisnis Pak dengan kelompok tersebut gitu kan. Nah, berarti kan yang diculik oleh kelompok dari Bapak Hernandez ini adalah bagian dari kelompok tersebut Pak. Dan ketidaksengajaan yang diculik itu adanya Bapak Brian yang secara langsung terlibat dalam kelompok itu Pak. Jelas-jelas ada di TKP Pak. Dan kita mempunyai banyak bukti Pak. Kalau Bapak, saya bisa menghadirkan saksi di sini kalau Bapaknya mau.
ya silakan hadirkan saksi, tapi yang jadi poin di sini adalah Pak Hernandez ini ketangkep karena ya itu tadi yang sudah dibacakan sama Pak Ren, yang dimana itu semuanya pelanggaran berat, Pak. Bahkan udah Iya. masuk tindak pidana berat, adanya penyanderaan. Seperti itu, Pak. Dan juga masalah yang tadi dibilang sama Pak Carlos itu tidak ada laporan. Tidak ada laporan masuk, terus Bapak sendiri sudah melaporkan. Itu kan polisi dalam menindaklanjutinya itu kan butuh proses, Pak. Dan kebetulan Pak Hernandez ketangkap di sana karena melakukan penyanderaan. Dan klien Bapak tidak bisa dibenarkan juga, Pak, karena klien Bapak melakukan tindak kriminal, Pak, penyanderaan. Yaitu motifnya balas dendam, tapi kan balas dendam bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara yang sehat, yaitu dengan laporkan ke polisian, seperti tadi yang dibicarakan oleh hakim. Gitu, Pak. Ini kalau Tidak dengan ngomong cara tentang tindak laporan, kriminal jadi juga. berputar-putar Pak di situ doang Pak. Enggak berputar dong. Nggak berputar, Ya udah, Pak. Nggak silakan. berputar, Pak. Ya, jadi terus saya juga ingin menanyakan, kok bisa seorang penegak hukum yaitu kepolisian itu langsung menjatuhkan, oh ini kena hukuman mati ini gitu. Gitu maksud saya. Itu ancaman, Pak, baru ancaman. Karena Oh, ya jadi dia udah melakukan ya, sebentar Bapak, saya belum bicara. Jadi kepolisian dengan kata Bapak kan ancaman. Berarti seorang kepolisian itu mengancam warganya untuk dihukum mati gitu, Pak. Oh enggak dong, itu ancaman terhadap yang tertangkap, suspek. Boleh dong, karena kan di sini sudah menjadi pelanggaran berat. Begini, Jadi boleh. ya kepolisian bisa melakukan seperti itu biar ada tindak jera dari si suspek. Boleh Pak Ren, silakan. Oke, saya izin bicara dulu. Seperti yang dikatakan Pak Rifki, kalau misalkan saya hanya mengatakan, itu bukan berarti saya langsung bertindak. Kalau memang saya ingin menjatuhkan hukuman mati terhadap warga saya, mungkin di federal udah saya eksekusi di situ. Tapi saya ingat bahwa saya adalah kepolisian. Saya nggak bisa seenaknya membunuh orang tanpa adanya pengadilan. Saya juga butuh surat dari pemerintah sendiri, karena ini bisa merugikan jika saya mengambil tindakan seenaknya sendiri. Jadi, apa yang saya katakan itu juga sudah ada persetujuan dari petinggi-petinggi kepolisian. Maka jika saya boleh sebut, Pak Boni juga terlibat dalam hal tersebut. Dan Pak Boni juga mendengarkan waktu interogasi dimulai. Di situ saya bilang begitu, Pak Boni sudah menyatakan, "It's okay, kita ambil tindakan." Tapi di situ kita tidak mengambil tindakan yang langsung mengeksekusi mati di tempat. No. Big no. Karena kepolisian tetap mengingat aturan tetaplah aturan, dan setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk hidup dengan nyaman. Begitu, Pak. Nah, kalau oke, saya izin balas ya Bapak kepolisian dan sebelahnya ini Bapak. Jadi apa namanya? Jadi tuh kalau misalnya seperti itu Pak, itu kan termasuk dalam gini. Itu kan Bapak polisi ini kan notabene kayak orang penegak hukum lah Pak. Bapak ini kan. Terus juga pasti dipercaya oleh masyarakat Bapak. Dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak kepolisian dipercaya oleh Pak Hernandez yang notabene kriminal Pak. Nah, dengan pernyataan Bapak yang ingin menindak mati gitu seperti itu kan membuat gimana ya? Itu kan jadi Pak Hernandez itu akhirnya memanggil saya gitu Pak, untuk ya karena untuk seperti ini Pak, untuk meringankan hukumannya Pak. Nah, jadi yang saya permasalahkan di sini tadinya yang saya permasalahkan di sini adalah tindak mati itu Pak. Karena saat Pak Hernandez ini memanggil saya, itu kan dia bilang katanya saya mau dihukum mati segala macam, saya membutuhkan Bapak gitu. Nah, jadi yang saya permasalahkan di sini itu hukuman matinya Pak. Kalau misalnya hukuman matinya tidak jadi, itu kan saya membingungkan saya juga Pak, karena kan pada awal itu kan hukuman mati, dan tujuan saya kesini itu ingin meminta keringanan dari hukumannya Pak Hernandez, seperti itu Pak. Oke, Pak Rifki gimana? Ada tanggapan? Kalau tidak ada biar saya.
Ya kalau misalkan dari saya itu kembali lagi ke hakim. Masalah masalah hukuman mati atau tidak, kan Pak Ren ini kan cuman membuat tindakan agar dia jerah, tidak melakukan hal kriminal lagi. Makanya keluarlah kata-kata seperti itu. Kamu bakal dihukum mati dan segala macam. Karena emang benar ada hukumnya dan ada vonisannya serta ada sanksinya juga. Jadi kalau misalkan keputusan inkrahnya, keputusan mutlaknya itu ada pada hakim. Rifki, Itu ada pada love jurisprudensi you hakim, Pak Pak. Rifki, love you Kita Pak mengikuti Rifki, jurisprudensi love dari you. hakim. Kalau hakim mengatakan Gila nih orang. vonis hukuman mati, maka hari ini juga Gue gak pernah divonis rukyah sebagai hukuman pengadilan, mati. sumpah. Itu sih Gak Pak. pernah. Pak Ren, silakan. Oke, apa saya bisa lanjut mungkin? Boleh, lanjut. Oke, benar kata Pak Rifki. Keputusan ada di hakim. Karena jika untuk meringankan hal ini, kami dari kepolisian kembali lagi tidak bisa mengambil keputusan seenaknya. Saya mengatakan seperti itu karena saya juga ingin memberikan tekanan kepada dia. Makanya di situ saya kan bilang, jangan bahwa ini jangan pernah melakukan kriminal lagi karena hukuman lebih beratnya itu bisa hukuman mati. Nah, makanya saya sendiri yang meminta kepada pihak Bapak Santiago Hernandez untuk menghubungi keluarga-keluarga terdekatnya atau bisa meminta bantuan lah kepada kerabat-kerabatnya. Saya masih bisa meringankan hal itu. Begitu. Jadi jikalau memang ada penurunan hukuman, itu semua kembali ke hakim. Begitu. Oke. Jika dari Pak Ren ini keputusan dari pihak hakim, yang pihak hakim tangkap permasalahan di sini adalah yang pertama itu bersangkutan dengan pasal 4.1 yang dimana Oke. upaya pembunuhan terhadap warga, dan juga pasal 4.4 yang dimana itu penyanderaan atau penculikan terhadap warga. Cuman tadi Pak Sandiago bilang bahwasannya untuk warga yang diculik itu tidak ada luka atau ini Pak, apa namanya, pembunuhan, seperti itu ya. Kalau Pak Sandiago betul saya dengar itu. Oh ya, saya. Halo Bapak, ada suara saya nggak? Ada. Iya, Jadi maksudnya seperti untuk itu. warga yang diculik itu tidak dibunuh kan? Tidak. Kan Bapak bisa tanya sendiri ke Bapak Brian kan, itu kan adanya beliau Pak. Pak Brian, itu bagaimana? Kenapa adik Anda bisa ikut di kasus ini, terlibat di kasus ini? Begini Pak, saya jujur kurang memperhatikan adik saya yang bernama Giorgio. Betul bukan Pak Santiago? Wah, saya tidak mengetahui untuk korbannya Pak, karena saya belum ketemu langsung. Kan tadi saya minta dihadirin Pak untuk korbannya, tapi belum ada kayaknya. Yang saya tahu itu hanya Giorgio, dan saya baru tahu itu kemarin malam karena dia berkata dia mau pergi bersama teman-teman, yang begitu saya ikuti ternyata dia bergabung dengan kelompok kriminal. Itu saya baru tahu kemarin malam, begitu Pak. Sebelum ini saya memang belum tahu. Ya kalau mohon maaf Pak Hakim, kalau seperti itu kan berarti kelalaian dari bapaknya sendiri untuk menjaga adik Bapak Pak. Oke, Iya, karena jika tadi ada orang yang tadi kita sama siapa, Pak Brian? Halo Pak Brian, kenapa Pak? adik Anda bernama siapa?
Giorgio. Gio. Itu bisa dipanggil ke sini atau tidak untuk diminta penjelasan atau mungkin di sidang selanjutnya? Mungkin beri saya waktu sebentar Pak untuk menelponnya. Ini deh, saya tunggu. Iya, silakan Pak. I first of all, I completely understand that I am no way should speak in this manner because the first thing is I don't really understand what all of you is speaking right now. But I think I might have an idea based on what my translator, first my friends told me, which is Rifki. Go ahead, translate it for them. Oke, jadi di sini Mr. Josia nggak terlalu paham mengenai masalahnya, jadi dia nggak bisa memberikan saran yang gimana-gimana, tapi dia udah bisa, maksudnya dia tahu secara garis besarnya ini karena tadi saya sama Pak Rifki sudah memberitahukan inti dari masalah ini gitu. You can continue, Mr. Josia. Okay. So the thing that I want to say in this courtroom right now. Go ahead, translate it for them. Oke, jadi ada sesuatu yang mau dikatakan sama Mr. Josia di ruang pengadilan ini. You can continue. I hope that all of us can respect the entire courtroom. I've been noticing that some of you have heightened your voice a little bit, which is I completely understand how y'all feel. Go ahead, translate it for. Oke, jadi Mr. Josia berharap kalian semua bisa menjalankan persidangan ini dengan kepala dingin karena dia tadi mendengar ada beberapa yang terpancing emosi meninggikan suaranya gitu. You can continue. Okay, I might not be correct on that, but I fully understand that this is not an easy matter. This is regarding someone's life and their, you might say their fate in the upcoming life, and so this is a serious matter. I completely understand that. Go ahead and translate it for them. Jadi di sini dia mengerti, sangat mengerti kalau permasalahan ini tuh masalah yang sangat amat serius karena menyangkut kehidupan dan keberlanjutan kehidupan seseorang. Jadi dia sangat amat mengerti perasaan kalian di sini. Yeah. From what I understand from this whole courtroom is I would like to appreciate all of you first for giving the ideals, giving the details upon the case, and me, I don't really have a lot to say. Translate it for you. Oke, jadi wait. You want me to repeat it? Yes, please. Okay. So, what I was saying was, I don't have a lot to comment on this matter, but I do trying to understand what all of you are speaking and what all of you are saying at the same time. So I think I would like to comment a little bit based on what happened in this courtroom. Go ahead and translate it for them. Dia mengerti situasi sekarang dan dia juga istilahnya wait. You want me to repeat it again? No,
Wait, let me think. Okay. Okay, go ahead. Jadi dia nggak punya banyak yang harus dikatakan, intinya dia mengapresiasi kalian semua yang ada di sini karena sudah mau memberikan argumen dan detail dari permasalahan ini. Iya. Iya. Kedengar Oke, gak guys ya? gini. Oke, thanks Mr. Joshua for your. Jadi biasa jelasin segini biar kalian pada hadirin sekalian bingung. Di sini Mr. Joshua mempunyai peran di mana peran tersebut sebagai dewa pengawas. Dikarenakan apa? Karena yang tadi Pak Santiago bilang bahwasannya kalian itu cepat diancam dengan hukuman mati yang dimana itu tidak masuk ke kesalahan kode etik. Dan persidangan ini juga akan termasuk pembahasan kode etik kepolisian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kepolisian lain di kemarin-kemarin hari. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya dari pihak terdakwa sambil Tidak ada, menunggu Pak Bapak. Brian. Tidak ada Bapak. Mungkin dari pihak kepolisian sendiri. Untuk saat ini tidak ada, Pak. Nope. Mungkin dari Pak Ren. Untuk saat ini tidak. Nope. Ini siapa? Tidak, Tuan. Tidak ada pertanyaan, Tuan Hakim. Oke, kita tunggu sebentar. Sergeant. Ya, silakan. Mem Syahri. Permisi, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Iya. Oke, jadi dari tadi saya menyimak dari kedua belah pihak, dari pihak terdakwa maupun polisi. Bisa saya simpulkan dari sini kedua belah pihak memiliki kesalahan. Yang pertama dari terdakwa tentu saja melakukan tindak kriminal yaitu penyanderaan dan penculikan. Tentu itu harus dikenakan hukuman. Dan yang kedua dari pihak kepolisian yang melakukan pengancaman yaitu hukuman mati, yang dimana itu bukan tanggung jawab polisi atau tidak seharusnya dikatakan oleh polisi karena itu memang bukan tugas mereka. Jadi menurut saya itu di sini terjadi kesalahpahaman yang mana polisi tidak seharusnya mengancam terdakwa tentang hukuman mati, yang mana hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dari pihak terdakwa yang merasa hukuman tersebut terlalu berat. Maka dari itu pihak terdakwa merasa tidak terima dengan hukuman yang dikatakan. Jadi menurut saya di sini keputusan yang benar memang seharusnya diadakan pengadilan ini untuk memutuskan hukuman yang tepat dan pantas untuk terdakwa. Begitu. Jadi apabila terdakwa masih tidak terima dengan hukuman yang diputuskan setelah sidang ini berakhir, itu termasuk tindak kriminal dan pemberontakan terhadap pemerintahan. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mem Charu untuk argumennya tentang permasalahan ini. Tentu kita nunggu Pak Brian yang belum datang juga untuk menjemput adiknya.
Iya, halo, malam. Gimana Pak Santiago? Tunggu sih, Pak Brian. Nggih, saya Maaf Pak, untuk orangnya dia terus-terusan kesantet, jadi mungkin di next sidang dia mungkin baru bisa. Di next sidang ya, oke. Berarti bisa saya umumkan bahwasannya sidang ini akan kita lanjutkan di lain waktu pada tanggal 24 September 2025. Atau mau dipercepat dari kedua belah pihak? Gimana? kalau dari saya sih tetap dengan tanggal 24 Tuna Game. Kalau dari saya Sambil- bagaimana kalau besok Pak dilanjutkannya? Oke, jika ada perbedaan hari dari kedua belah pihak, 23, 24, Jalan tengahnya di Bapak. apa pihak kepolisian siap jika dilanjutkan di tanggal 23 besok? Karena sidang selanjutnya yang dimana sidang vonis dengan pasal-pasal yang bersangkutan dan bukti-bukti yang ada. Seperti itu. Boleh, Pak. Besok. Oke. Oke, saya selaku hakim pada tanggal 22 September 2025 saya nyatakan sidang ini ditunda dan dilanjutkan pada esok hari tanggal 23 bulan September 2025 pada pukul 9 malam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali, Bapak. Oke, bisa Udah selesai kan? Sudah. Ini Mr. Josia oke nggak? Mr. Jess ya?